Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun terpencil di daerah Nanggoro, Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Banta Berensyah. Banta Berensyah seorang anak yang rajin dan mahir bermain alat musik. Ibu dan anak itu tinggal di sebuah gubuk bambu yang beratapkan ilalang dan beralaskan dedaunan kering dengan kondisi hampir roboh. Kala hujan turun, air dengan leluasa masuk ke dalamnya. Bangunan gubuk itu benar-benar tidak layak untuk ditempati lagi. Namun, apa hendak dibuat, jangankan biaya untuk memperbaiki gubuk itu, untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Untuk bertahan hidup, ibu dan anak itu menampi sekam di sebuah kincir padi, milik saudaranya yang bernama Jakub. Jakub adalah saudagar kaya di dusun itu. Namun, ia terkenal sangat kikir, loba, dan tamak. Segala perbuatannya selalu diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terkadang ia hanya mengupahi ibu Banta Berensyah dengan segenggam atau 2 genggam beras. Beras itu hanya cukup dimakan sehari oleh janda itu bersama anaknya. Pada suatu hari, janda itu berangkat sendirian ke tempat kincir padi tanpa ditemani Banta Berensyah, karena sedang sakit. Betapa kecewanya ia saat tiba di tempat itu. Tak seorang pun yang menumbuk padi. Dengan begitu, tentu ia tidak dapat menampi sekam dan memperoleh upah beras tersebut. Dengan perasaan kecewa dan sedih, perempuan paruh baya itu kembali ke gubuknya. Setibanya di gubuk, ia langsung menghampiri anak sematawayangnya yang sedang terbaring lemas. Wajah anak itu tampak pucat dan tubuhnya menggigil, karena sejak pagi, perutnya belum terisi sedikit pun makanan. Ibu, Banta lapar. Janda itu hanya terdiam sambil menatap lembut anaknya. Sebenarnya, hati kecilnya teriris-iris mendengar rengekan puteranya itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada sama sekali makanan yang tersisa. Hanya ada segelas air putih yang berada di samping anaknya. Dengan perlahan, ia meraih gelas itu dan mengulurkannya ke mulut Banta Berensyah. Seteguk demi seteguk, Banta Berensyah meminum air dari gelas itu sebagai pengganti makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Setelah meminum air itu, Banta merasa tubuhnya sedikit mendapat tambahan tenaga. Dengan penuh kasih sayang, ia menatap wajah ibunya. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tidurnya. Kenapa ibu menangis? Mulut perempuan paruh baya itu belum bisa berucap apa-apa. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya menghela nafas panjang. Banta pun menatap lebih dalam ke arah mata ibunya. Sebenarnya, ia mengerti alasan kenapa ibunya menangis. Bu, Banta tahu mengapa ibu meneteskan air mata. Ibu menangis karena sedih tidak memperoleh upah hari ini. Iya kan, Bu? Sudahlah, Bu. Banta tahu ibu sudah berusaha keras mencari nafkah agar kita bisa makan. Barangkali nasib baik belum berpihak kepada kita. Mendengar ucapan Banta Berensyah, perempuan paruh baya itu tersentak. Ia tidak pernah mengira sebelumnya, jika anak sematawayangnya, yang selama ini dianggapnya masih kecil itu, ternyata pikirannya sudah cukup dewasa. Dengan perasaan bahagia, ia merangkul tubuh putranya, sambil meneteskan air mata. Perasaan bahagia itu, seolah-olah telah menghapus segala kepedihan, dan kelelahan batin yang selama ini membebani hidupnya. Banta anakku, ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu sangat sayang kepadamu, anakku. Jangan, anakku. Bukankah kamu tahu sendiri kalau pamanmu itu sangat perhitungan? Ia tentu tidak akan memberimu beras sebelum kamu bekerja. Berkali-kali ibunya mencegahnya, namun Banta Berensyah tetap bersikeras ingin pergi ke rumah pamannya. Akhirnya,
Perempuan yang telah melahirkannya itu pun memberi izin. Maka berangkatlah Banta Berensyah ke rumah pamannya. Saat ia masuk ke pekarangan rumah, tiba-tiba terdengar suara keras membentaknya. Suara itu tak lain adalah suara pamannya. Hei anak orang miskin, jangan mengamis di sini. Paman, kasihanilah kami. Berikanlah kami segenggam beras. Kami lapar. Ah, persetan dengan keadaanmu itu. Kalian lapar atau mati sekalian pun aku tidak peduli. Betapa kecewa dan sakitnya hati Banta Berensyah. Bukannya beras yang diperoleh dari pamannya, melainkan cacian dan makian. Ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan kesal. Tak terasa, air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Dalam perjalanan pulang, Banta Berensyah mendengar kabar dari seorang warga bahwa raja di sebuah negeri yang letaknya tidak berapa jauh dari dusunnya akan mengadakan sayembara. Raja negeri itu mempunyai seorang putri yang cantik jelita, nan rupawan. Ia bagaikan bidadari yang menghimpun semua pesona lahir dan batin. Kulitnya sangat halus, putih, dan bersih. Saking putihnya, kulit putri itu seolah-olah mengeluarkan cahaya. Setiap pemuda yang melihat kecantikannya, pasti akan tergelitik hasratnya untuk mempersuntingnya. Sudah banyak pangeran yang datang meminangnya, namun belum satu pun pinangan yang diterima. Putri akan menerima lamaran bagi siapa saja yang sanggup mencarikannya pakaian yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar kabar itu, Banta Berensyah timbul keinginannya untuk mengadu untung. Ia berharap dengan menikah bersama sang putri, hidupnya akan menjadi lebih baik. Siapa tahu ia bernasib baik, pikirnya. Ia pun bergegas pulang ke gubuk untuk menemui ibunya. Setibanya di gubuk, ia langsung duduk di dekat ibunya. Sambil mendekatkan wajahnya yang sedikit pucat karena lapar, Banta Berensyah menyampaikan perihal hasratnya untuk mengikuti sayembara tersebut. Ia berusaha membujuk ibunya agar keinginannya dikabulkan. Bu, Banta sangat sayang dan ingin terus hidup di samping ibu. Ibu telah berusaha memberikan yang terbaik untuk Banta. Kini Banta hampir beranjak dewasa. Saatnya Banta harus bekerja keras memberikan yang terbaik untuk ibu. Jika ibu merestui niat tulus ini, izinkanlah Banta merantau untuk mengubah nasib hidup kita. Perempuan paruh-baya itu tak mampu lagi menyembunyikan kekagumannya kepada anak semata wayangnya itu. Banta anakku, kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Jika itu sudah menjadi tekadmu, ibu mengizinkanmu, walaupun dengan berat hati harus berpisah denganmu. Tapi, bagaimana kamu bisa merantau ke negeri lain, anakku? Apa bekalmu di perjalanan nanti? Jangankan untuk ongkos kapal dan bekal, untuk makan sehari-hari pun kita tidak punya. Ibu tidak perlu memikirkan masalah itu. Cukup doa dan restu ibu menyertai Banta. Setelah mendapat restu dari ibunya, Banta Berensyah pun pergi ke sebuah tempat yang sepi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah semalam suntuk berdoa dengan penuh khusyuk, akhirnya ia pun mendapat petunjuk agar membawa sehelai daun talas dan suling miliknya ke perantauan. Daun talas itu akan ia gunakan untuk mengarungi laut luas menuju ke tempat yang akan ditujunya. Sedangkan suling itu akan ia gunakan untuk menghibur para tukang tenun, untuk membayar biaya kain emas dan suasa yang dia perlukan. Keesokan harinya, usai berpamitan kepada ibunya, Banta Berensyah pun pergi ke rumah pamannya, Jakub. Ia bermaksud meminta tumpangan di kapal pamannya, yang akan berlayar ke negeri lain. Setibanya di sana, ia kembali dibentak oleh pamannya. Ada apa lagi kamu kemari? Hei anak malas. Paman,
Bolehkah Ananda ikut berlayar sampai ke tengah laut? Jakub tersentak mendengar permintaan aneh dari Banta Berensyah. Ia berpikir bahwa kemanakannya itu akan bunuh diri di tengah laut. Dengan senang hati, ia pun mengizinkannya. Ia merasa hidupnya akan aman jika anak itu telah mati, karena tidak akan ada lagi yang datang meminta-minta kepadanya. Akhirnya, Banta Berensyah pun ikut berlayar bersama pamannya. Begitu kapal yang mereka tumpangi tiba di tengah-tengah samudra, Banta meminta kepada pamannya agar menurunkannya dari kapal. Paman, perjalanan Nanda bersama paman cukup sampai di sini. Tolong turunkan Nanda dari kapal ini, paman. Hahaha, dasar anak bodoh. Saudagar kaya itu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan Banta ke laut. Namun sebelum diturunkan, Banta mengeluarkan lipatan daun talas yang diselempitkan di balik pakaiannya. Kemudian ia membuka lipatan daun talas itu, seraya duduk bersila di atasnya. Melihat kelakuan Banta itu, Jakub menertawainya. Namun, betapa terkejutnya saudagar kaya itu dan para anak buahnya setelah menurunkan Banta Berensyah ke laut. Ternyata, sehelai daun talas itu mampu menahan tubuh Banta Berensyah di atas air. Dengan bantuan angin, daun talas itu membawa Banta menuju ke arah barat, sedangkan pamannya berlayar menuju ke arah utara. Setelah berhari-hari terombang-ambing di atas daun talas, dihempas gelombang samudera, Banta Berensyah tiba di sebuah pulau. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pulau itu, ia terkagum-kagum menyaksikan pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Hampir di setiap halaman rumah penduduk, terbentang kain tenunan dengan berbagai motif dan warna sedang dijemur. Rupanya, hampir seluruh penduduk di pulau itu adalah tukang tenun. Banta pun mampir ke salah satu rumah penduduk untuk menanyakan kain emas dan suasa yang sedang dicarinya. Namun, penghuni rumah itu tidak memiliki jenis kain tersebut. Ia pun pindah ke rumah tukang tenun di sebelahnya, dan ternyata si pemilik rumah itu juga tidak memilikinya. Berhari-hari ia berkeliling kampung dan memasuki rumah penduduk satu persatu, namun kain yang dicarinya belum juga ia temukan. Tinggal satu rumah lagi yang belum ia masuki, yaitu rumah kepala kampung yang juga tukang tenun. Permisi, Tuan. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki paruh baya membuka pintu dan mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Ada yang bisa kubantu, anak muda? Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya, Banta pun menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf, Tuan. Kedatangan saya kemari ingin mencari kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Jika Tuan memilikinya, bolehkah saya membelinya? Kepala kampung itu tersentak kaget mendengar permintaan Banta, apalagi setelah melihat penampilan Banta yang sangat sederhana itu. Hai Banta, dengan apa kamu bisa membayar kain emas dan suasa itu? Apakah kamu mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya? Maaf, Tuan. Saya memang tidak mampu membayarnya dengan uang. Tapi jika Tuan berkenan, bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Melihat keteguhan hati Banta Berensyah untuk hendak memiliki kain tenun tersebut, kepala kampung itu kembali bertanya kepadanya. Banta, kalau boleh saya tahu, kenapa kamu sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan alasannya, sehingga ia harus berjuang untuk mendapatkan kain tersebut. Karena iba mendengar cerita Banta, akhirnya kepala kampung itu memenuhi permintaannya. Dengan keahliannya, Banta pun memainkan sulingnya dengan lagu-lagu yang merdu. Kepala kampung itu benar-benar terbuai, menikmati senandung lagu yang dibawakan Banta. Setelah puas menikmatinya,
Ia pun memberikan kain emas dan suasa miliknya kepada Banta. Kamu sangat mahir bermain alat musik ini, Banta. Kamu pantas mendapatkan kain emas dan suasa ini. Terima kasih Tuan. Banta sangat berhutang budi kepada Tuan. Banta akan selalu mengingat semua kebaikan hati Tuan. Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun meninggalkan pulau itu. Ia berlayar mengarungi lautan luas menuju ke kampung halamannya dengan menggunakan daun talas saktinya. Hati anak muda itu sangat gembira. Ia tidak sabar lagi ingin menyampaikan berita gembira itu kepada ibunya, dan segera mempersembahkan kain emas dan suasa itu kepada putri. Namun, nasib malang menimpa Banta. Ketika sampai di tengah laut, ia bertemu dan ikut dengan kapal Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Saat ia berada di atas kapal itu, kain emas dan suasa yang diperolehnya dengan susah payah dirampas oleh Jakub. Setelah kainnya dirampas, ia dibuang ke laut. Dengan perasaan bangga, Jakub membawa pulang kain tersebut untuk mempersunting putri terus mata. Sementara itu, Banta yang hanyut, terbawa arus gelombang laut terdampar di sebuah pantai, dan ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang mencari kerang. Sepasang suami istri itu pun membawanya pulang, dan mengangkatnya sebagai anak. Setelah beberapa lama, tinggal bersama kedua orang tua angkatnya tersebut. Banta pun memohon diri, untuk kembali ke kampung halamannya, menemui ibunya dengan menggunakan daun talas saktinya. Setiba di gubuknya, ia pun disambut oleh ibunya, dengan perasaan sukacita. Kemudian, Banta pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Maafkan Banta, Bu. Sebenarnya Banta telah berhasil mendapatkan kain emas dan suasa itu. Tetapi, Paman Jakub merampasnya, Bu. Sudahlah anakku, ibu mengerti perasaanmu. Barangkali belum nasibmu mempersunting putri raja. Tapi Bu, Banta harus mendapatkan kembali kain emas dan suasa itu dari Paman. Kain itu milik Banta. Semuanya sudah terlambat, anakku. Apa maksud Ibu berkata begitu? Ketahuilah anakku, pamanmu memang sungguh beruntung. Saat ini, pesta perkawinannya dengan putri raja sedang dilangsungkan di istana. Tanpa berpikir panjang, Banta segera berpamitan kepada ibunya, lalu bergegas menuju ke tempat pesta itu dilaksanakan. Namun, setibanya di kerumunan pesta yang berlangsung meriah itu, Banta tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai bukti untuk menunjukkan kepada raja dan sang putri bahwa kain emas dan suasa yang dipersembahkan Jakub itu adalah miliknya. Tiba-tiba datanglah seekor burung elang, terbang berputar-putar di atas keramaian pesta, sambil mengeluarkan suara. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barensia. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barensia. Mendengar bunyi elang itu, seisi istana menjadi gempar. Suasana pesta yang meriah itu seketika menjadi hening. Bunyi elang itu pun semakin jelas terdengar. Akhirnya, raja dan putri menyadari bahwa Jakub adalah orang serakah yang telah merampas milik orang lain. Setelah peristiwa itu, Banta Barensyah pun dinikahkan dengan putri terus mata. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan selama 7 hari, 7 malam dengan sangat meriah. Tidak berapa lama setelah mereka menikah, raja yang merasa dirinya sudah tua, dia berniat untuk menyerahkan jabatannya kepada Banta Barensyah. Banta Barensyah pun mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di istana. Akhirnya, mereka pun hidup berbahagia bersama.